A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Kelihatan kalau orang puasa itu ya. Orang puasa itu kelihatan bibirnya kering-kering semuanya ya Bu ya. Kalau udah jam 12 ngeliat ada air dingin di dalam gelas, kelihatan embunnya, ya ampun luar biasa ya Bu ya. Ya aja. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Saya mau tanya nih, boleh? Kalau misalnya lagi pergi ke masjid, ya. Pergi ke masjid pakai sendalnya yang paling bagus atau baru beli. Ya, pernah? Sering? Nah, sampai di masjid, sholat, pas pulang sendalnya hilang. Oh hilang, benar sendalnya hilang, tahu aja. Sendalnya hilang. Nah, kalau sendalnya hilang, ibu marah nggak? Kesel. Kalau nggak marah, ibu misalnya bisa nerima namanya apa? Ikhlas. Ikhlas apa ridho nih? Tak dulu, ikhlas apa ridho? Kalau sendal hilang ikhlas? Masa sih? Bener nih. Nah ini dia nih kita bahas ya. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Apa yang dimaksud dengan ridho? Cuman tema besar kita ngomongin tentang keikhlasan. Bicara keikhlasan di bulan Ramadan. Ini bulan yang paling baik bagi kita untuk melatih keikhlasan. Nah, untuk ngomongin soal keikhlasan hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan keilmuannya kepada kita semua. Izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita yang sudah hadir, kepada Al-Mukarram Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, biasanya kembaran saya ini Bu, ya sama kumisan sama bewokan. Cuman hari ini saya bersih ya, tumben. Kapan-kapan dibersihin dong Ustadz? Ulah nggak gagah ntar kita. Ya. Masya Allah, makasih Ustadz ya udah datang ya Ustadz ya. Masya Allah, di samping Ustadz Alfian Hidayat hadir guru kita. Beliau ini adalah seorang dosen, beliau adalah perwira aktif TNI, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat ya. Beliau adalah Dr. Julian Azhari SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai, Masya sehat Allah. dan sukses selalu. Sehat ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah sehat karena ibu-ibu ini kan yang sangat luar biasa. Ingin mendengarkan tausiah Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Terima kasih beliau ini di tengah-tengah waktu luangnya selain aktif bertugas membela negara juga ya melalui institusi TNI tapi juga aktif berdakwah. Masya Allah. Betul, aktif berdakwah, membela tanah air dan juga membela ibu-ibu semua. Iya. Makasih Ustadz. Baik di samping beliau hadir juga Ustadz kita yang bajunya cerah sekali ini di bulan Ramadan ikut menceriahkan hati kita juga. Pada Al-Mukarram Ustadz Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. Inilah dia ketiga orang guru-guru kita yang akan membahas tentang keikhlasan. Nah, sebelum kita masuk ke tema, saya mau ajak dulu kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Sebuah video viral di sosial media memperlihatkan seorang pria berbaju biru yang sedang menjalankan sholat. Namun, di tengah-tengah sholatnya, ada seorang pria datang membawa sekantong makanan untuk dibagikan.
Sontak, pria berbaju biru yang sedang sholat tadi langsung membatalkan sholatnya untuk mengambil makanan tersebut. Berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan momentum yang sangat penting untuk membangun pribadi muslim yang memiliki keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kehidupan berdasarkan pada ketiga aspek, yaitu ilmu, amal, dan ikhlas. Seseorang yang beribadah puasa didasarkan pada nilai keikhlasan dalam hati untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bu. Bu. Kalau lagi sholat ya, baru Allahu Akbar datang bawa makanan. Jangan bubar dulu, selesain dulu udah takbir ya kan. Udah niat sholat ya. Tapi itu jadi pelajaran aja, bukan memburukan tapi jadi pelajaran buat kita semua. Ya silahkan, ada nggak ibu-ibu yang mau curhat ini? Siapa yang mau curhat atau mau nanya? Ibu? Silakan angkat tangannya. Ada? Oke, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosidah dari Majelis Talim Al-Hikmah RT 1. Mau bertanya Ustadz, kadang kita beribadah kurang fokus karena menahan lapar dan haus. Bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk dan ikhlas tanpa memikirkan duniawi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya bisa ibadah ikhlas tanpa mikirkan, bukan cuma dunia, perut lagi lapar ya kan, lagi nggak mikirin perut keroncongan gitu ya Bu ya. Oke, silakan guru-guru. Ustadz Alfian nanti dilanjutkan oleh Ustadz Azhari dan juga Ustadz Bukhari. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Dari tayangan yang sudah sama-sama kita saksikan dan juga atas pertanyaan salah satu jamaah Masjid Al-Hikmah, bahwasanya yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka raihlah keberkahan tersebut yaitu dengan keikhlasan. Bu, Ya. Bu, Ya. yang namanya ibadah itu harus punya ruh. Perempuan nih cakep banget nih ya, cakep banget. Hidungnya mancung, mukanya bersih, bodinya kayak gitar India. Kira-kira kalau kagak ada ruhnya ada gak laki-laki yang demen sama dia? Enggak. Emang apa? Mayat. Mayat. Maka dari itu yang namanya ruh itu penting. Baik untuk raga kita dan juga untuk ibadah. Lalu apa sih ruh ibadah itu? Dikatakan al-ikhlas ruhul ibadah. Ternyata ruhnya ibadah adalah ikhlas. Nah ngomongin ikhlas ini apaan sih Ustadz? Ikhlas itu melakukan ibadah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian dari manusia. Itu namanya ikhlas. Dan bahkan berbicara mengenai ikhlas, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu kholison. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perbuatan melainkan melakukannya dengan ikhlas. Kalau kita bersedekah kudu Ikhlas. puasa ge kudu Ikhlas. salat ge kudu Ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Sesungguhnya sholatku,
ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu usahain ketika Allahu Akbar, buang dulu urusan dunia bentaran. Ini kan kadang-kadang emang ujian luar biasa ketika sholat. Bener apa bener? Bener. Kadang-kadang kita nyari dompet sebelum sholat sampai susah banget, payah banget nyarinya. Sampai kucing lewat ditanya, "Cing, lu lihat dompet gua apa kagak?" Pas giliran Allahu Akbar, lah iya genengan dompet dalam jaket. Baru ketemu kadang-kadang begitu. Itu ujian dalam sholat. Makanya ketika kita Allahu Akbar, serahkan sholat kita ini. Saya sholat, saya ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah juga harus karena Allah. Bu, saya mau tanya nih sama ibu-ibu sini nih. Ya. Bu, Ya. kalau mau sedekah itu di dompet ada cepet, ada 50, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2.000. Kira-kira yang dicomot di dalam dompet yang mana? 2.000. Ya Allah 2.000. Ya, ikhlas Bu beribadah. Biar Ya. ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Pak Dokter mungkin bisa menambahkan tentang tema keikhlasan dan juga mungkin bisa menjawab pertanyaan atau mungkin membahas tentang video tadi. Silakan. Baik, terima kasih Kiai David. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Karena memang sholat itu menciptakan kesabaran, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan video tadi, itu orang-orang yang tidak sabar. Jadi dia lebih baik ingat makan daripada ingat sholat, benar nggak Bang? Nah ini tadi seharusnya ingat sholat dulu baru makan nanti. Kalau bukan lapar banget kecuali udah mau pingsan kan. Ibu Rosida misalnya ya makan dulu. Andaikan pada sholat, saat sholat udah nggak bertenaga. Nah tapi ini tadi video tadi kan dia ini lebih baik ingat makan daripada ingat sholat. Ibu-ibu kayak gitu nggak di sini? Bu, Bu ingat makan apa ingat sholat? Ingat sholat dulu ya. Nah Allah kan intinya orang-orang ini tidak sabar. Benar nggak? Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi harus sabar kalau melihat makanan. Jadi infak pun juga melatih kita harus sabar. Berinfak, bersedekah itu harus dilatih. Kalau tidak terbiasa bersedekah, ngasih ya 500 perak aja pasti disebut-sebut. Duh, habis duit gua 500 perak padahal 1.000. Jadi terbiasa sedekah dulu 1.000, 2.000, besoknya 50.000, Jumat yang ke depan 100.000, lusa 50 juta. Ya memang harus dilatih. Jadi ikhlas dan sabar itu memang harus dilatih. Jadi orang-orang yang suka marah ya itu tidak ikhlas atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ngelihat dari aurah ini, aurah sedekah semua ibu-ibu. Masya Allah, amin. Ya? Maka dari itu kita harus hilangkan. Kalau kita mau lagi sholat tuh pikiran duniawi, nantilah. Kita berusaha bagaimana kita maksimal dulu sholat. Kita hilangkan kegiatan duniawi. Kita hilangkan apa-apa yang kita, karena setan itu kan menggoda kita Ibu Rosida. Menggoda kita. Nah di sini kita harus benar-benar melepaskan, kita pasrah. Ya Allah, terimalah sholat saya ini. Jadi kalau kita masih banyak embel-embel mementingkan duniawi, seperti tadi, kita maksimal dulu. Ingat Allah semata-mata. Jangan kita, aduh mobil gua tadi ditaruh di mana ya misalnya? Ditaruh di parkir di mana? Jadi terngiang-ngiang yang dilihat harta. Nah ini tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang ikhlas. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya silakan Ustadz Abdul Qahar bisa melanjutkan atau menambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Jibril alaihissalam itu pernah berpesan kepada Nabi. Yang tentunya pesan ini berlaku juga untuk kita. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu
Tapi ingat, kematian itu pasti. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah seseorang sekehendakmu, namun ingat engkau akan dipisahkan dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesuka hatimu, namun ingat semua itu akan ada balasannya. Kita mau ngapain aja silahkan. Tapi ingat, apa yang kita lakukan semuanya akan ada balasannya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan ia akan dibalas dengan keburukan. Nah, contoh, ketulusan yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang pengemis datang ke rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istrinya Sayyidah Aisyah untuk memberikan pakaiannya kepada pengemis tersebut. Diberikannya pakaian Nabi kepada pengemis, senang nggak pengemis? Senang, gembira pengemis tersebut. Berangkatlah pengemis tersebut dari rumah baginda Nabi kemana? Ke pasar. Mau ngapain ke pasar? Mau dijual bajunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya di pasar itu pengemis, mungkin kalau bahasa kita mah, ibu bapak semuanya yang ada di sini, ini ada baju Muhammad. Siapapun boleh mendapatkannya dengan catatan dia harus membelinya dengan harga yang paling mahal. Teriakan ini didengar oleh salah seorang yang buta. Oleh siapa? Yang buta. Kata si buta kepada budaknya, kepada pelayannya, pelayanku, dengar tidak? Barusan ada yang teriak hendak menjual bajunya Rasulullah. Coba kau dapatkan baju tersebut. Kau beli dengan harga yang paling mahal, berikan kepadaku. Jika engkau mendapatkannya, maka engkau akan saya merdekakan. Engkau akan saya bebaskan. Dengan semangat, si pelayan ini langsung menuju ke arah pengemis, membeli bajunya Rasulullah Sallallahu dengan harga yang termahal. Didapatkannya baju tersebut, kemudian diberikan kepada majikannya yang buta. Senang, gembira si buta mendapatkan bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kesepakatan, pelayannya, budaknya dimerdekakan, dibebaskan. Kemudian si buta tersebut dengan mengharap keberkahan daripada bajunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diciumnya baju baginda Nabi, apa yang terjadi? Dengan seizin Allah, ternyata penyakitnya yang buta sembuh. Alhamdulillah. Karena sembuh, dia senang dan gembira. Kemudian dia berniat ingin mengembalikan baju tersebut, menghadiahkannya kepada baginda Nabi Sallallahu. Berangkat ke rumah baginda Nabi, hendak diberikan baju tersebut. Tentu Siti Aisyah kagetlah. Ini baju suami saya, kenapa balik lagi ke saya? Ditanyalah oleh Aisyah, Tuan dari mana mendapatkan baju ini? Oh, saya mendapatkan baju ini dari seorang pengemis. Coba lihat. Dari kisah yang tadi baru saja kita dengar, ada berapa poin? Pertama, kebaikan yang dilakukan oleh baginda Nabi kembali kepada baginda Nabi. Yang kedua, ketulusan yang dilakukan oleh baginda Nabi mampu menjadikan si miskin, si pengemis menjadi kaya. Dan menjadikan orang yang buta menjadi sembuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Baik, buat Anda semua, bicara keikhlasan tentu akan jadi semakin menarik jika kita mengerti makna dari keikhlasan itu sendiri. Nah, apakah kayak tadi pertanyaan saya antara ikhlas dengan ridho? Kalau sendal hilang itu Bu, bukan ikhlas. Kalau bisa nerima namanya ridho. Dapat kesulitan, kita nerima keadaan itu yang kita alami namanya ridho. Ikhlas itu hubungannya sama ibadah. Karena menyertakan Allah, khalis niat kita. Baik, terima kasih. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.